Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin, dan kali ini kita akan ngebahas salah satu stadion yang sangat viral sekali belakangan ini ya. Dan tidak henti-hentinya nih dibahas terus, baik di masyarakat kalangan biasa sampai orang terpenting di negeri ini, yaitu Bapak Joko Widodo yang menginginkan ataupun memberikan opsi kepada penyelenggara Piala Dunia U17, di mana Stadion JIS ini menjadi salah satu opsi terbaik saat ini untuk mengadakan event akbar, yaitu Piala Dunia. Dan Piala Dunia ini tadinya mau diadakan di GBK ya salah satunya, tetapi di GBK sendiri lapangannya akan digunakan untuk cosplay ya. Ada panggung nanti di sana, ada acara musik, sehingga lapangan GBK sepertinya akhir tahun ini full booking dan terbentur ataupun bentrok dengan Piala Dunia U17, sehingga dicarikanlah opsi selain GBK di Jakarta. Dan di Jakarta ini saat ini hanya ada dua stadion terbaik ya. Yang pertama adalah GBK itu sendiri, dan yang kedua Stadion JIS, Jakarta International Stadium, yang berada di Jakarta Utara. Dan setahu saya teman-teman, Stadion JIS ini belum pernah digunakan ya untuk FIFA Matchday ataupun Liga 1 ya. Dan banyak di kolom komentar mengatakan Stadion JIS ini adalah stadion mangkrak dan lain sebagainya ya, karena memang ini hingga saat ini PSSI belum memberikan lampu hijau untuk digunakan laga-laga FIFA Matchday, meskipun di tahun lalu, tahun 2022, sempat beberapa kali statement PSSI itu mengatakan bahwa Stadion JIS ini sudah layak dan sudah standar FIFA. Tetapi dengan berjalannya waktu tiba-tiba berubah lagi. Ya walau alam ya, bagaimana para uli amri kita di PSSI sana yang sedang menjalankan amanah ya. Itu memang bukan perkara mudah dalam menjalankan amanah tersebut. Tetapi saat ini kita tidak membahas Stadion JIS ataupun bangunan mangkrak. Tetapi saat ini saya akan membahas salah satu real bangunan mangkrak di Indonesia ya, salah satunya di Jakarta, yaitu Menara Saida teman-teman. Ini Menara Saida juga nih cukup lama mangkrak ya, sempat digunakan, tetapi dengan berjalannya waktu bangunan mangkrak Menara Saida ini akhirnya tidak digunakan lagi ya sampai saat ini. Oke, kita langsung aja membahas bangunan mangkrak real, salah satunya yang ada di Jakarta, yaitu Menara Saida. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Di video kali ini gue bakal ngajak kalian ke salah satu gedung yang menurut gue cukup seram. Karena gedung ini sudah lama sekali gak dipakai, yaitu Menara Saida. Nah teman-teman, di video ini gue bakal bacakan sedikit sejarah tentang gedung Saida. Dan berita ini gue ambil langsung dari media elektronik, yaitu Tirto ID. Di sini gue bakal bacakan sedikit sejarahnya. Terus gue nggak bakal make lapisan-lapisan dari video ini, jadi kalian bisa lihat langsung suasana gedung Menara Saida.
Sebelum dikenal dengan nama Menara Saida, gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini memiliki nama Gedung Grasindo. Nama Menara Saida diambil dari nama pemiliknya, yakni Saida Abu Bakar Ibrahim, dan mulai digunakan setelah dilakukan renovasi besar-besaran. Gedung ini mulai dibangun tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Tahun di mana terjadi pergantian rezim dari Orde Baru yang selama 30 tahun dipimpin Presiden Soeharto menuju era reformasi dan sempat memicu kerusuhan di Jakarta pada periode itu. Pada tahun 2001, gedung ini diresmikan dan dimulai dipergunakan sebagai gedung perkantoran. Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia pernah menyewa salah satu bagian dari Menara Saida untuk dijadikan kantornya di lantai 18. Dibangun PT Hutama Karya. Pihak yang membangun Menara Saida atau Gedung Grasindo adalah PT Hutama Karya dan merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun oleh kontraktor ini. Menara Saida memiliki 28 lantai. PT Hutama Karya kerap dikait-kaitkan dengan sosok Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra bungsu Presiden Republik Indonesia kedua, Soeharto. Menara Saida dibangun dengan konsep arsitektur yang terbilang unik. Dikutip dari situs resmi PT Hutama Karya, kekhasan gedung ini adalah desainnya dengan patung-patung bernuansa Romawi impor dari Italia. Sedangkan rancang bangun interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Awalnya, Menara Saida memiliki 15 lantai. Tapi kemudian direnovasi dan dipertinggi menjadi 28 lantai. Pernah berdiri miring. Pada tahun 2007, Menara Saida terpaksa ditutup karena pondasi gedung yang ternyata berdiri kurang tegak bahkan miring beberapa derajat. Hal ini bisa membahayakan keselamatan penghuni gedung maupun lingkungan sekitar. Pengamat perkotaan Nirwono Joga menyebutkan bahwa miringnya Menara Saida sudah masuk kategori gagal bangunan dan diduga karena ada ketedoran saat pembangunannya. Setelah ditutup pada tahun 2007, sebenarnya ada beberapa pihak yang berminat menyewa Menara Saida. Salah satunya adalah dari Universitas Satyagama yang mengajukan penawaran pada tahun 2011. Lokasi Menara Saida memang sangat cocok sehingga dapat digunakan sebagai gedung perkantoran maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Namun, tidak ada penawaran yang disepakati karena pemilik awal tidak bersedia menunjukkan gambar struktur gedung. Nah, seperti itulah teman-teman kurang lebih sejarahnya Menara Saida. Dan kalau kalian tahu, ketika gue ngambil video ini, gue itu agak ketar-ketir teman-teman. Meskipun gue ngambilnya di pinggir jalan pas gue ngedrone, tapi jujur gue agak deg-degan. Soalnya ini kan gedung ya sudah lama nggak dihuni ya teman-teman. Dan kita tahu namanya makhluk halus itu kan bisa aja ada tiba-tiba gitu. Jadi pas gue ngedrone bener-bener aduh deg-deg banget deh teman-teman. Dan di video ini, di akhir video ini gue bakal perlihatkan suasana gedung Saida pada saat ada salah satu YouTuber yang berhasil masuk ke dalam, dan juga ada pelaku-pelakunya, dan juga ada nasihat para ulama kita tentang bagaimana menyikapi gedung ataupun menara seperti ini yang notabene ya banyak makhluk halusnya. Kalau kita lihat dari rooftopnya ini memang cukup serem ya teman-teman. Ini mungkin kelihatan seremnya ini karena sudah jarang ataupun nggak pernah dipakai ya teman-teman. Jadi kelihatannya kusam dan pastinya kelihatan tidak terawat ya, karena memang tidak terawat. Dan kalau kalian lihat ini ada rel-rel pembersih kaca yang sudah karatan.
dan juga tembok-temboknya sudah kusam sekali teman-teman. Ini memang cocoknya ini gedung dijadikan tempat uji nyali. Gua jujur cukup salut sama teman-teman YouTuber ini, berani masuk ke dalam gedung Menara Saida meskipun mereka ramean ya masuknya, tapi jujur gue kalau rame-rame pun masuk ke sini gue kayaknya mikirnya 1000 kali deh. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita, ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat. Sama dengan itu. Jin ini melakukan jima atau berhubungan atau perkawinan sebagaimana manusia. Nah, seperti itulah teman-teman pengakuan para pelaku yang pernah masuk ke dalam gedung Saida. Di sana banyak kisah-kisah mistik dan ada juga nasihat dari guru-guru kita bagaimana menyikapi keadaan seperti ini. Dan gue setuju banget teman-teman, karena namanya makhluk halus itu sebenarnya mereka itu mirip-mirip seperti kita. Mereka itu berkoloni, terus mereka juga ada yang baik, ada yang setengah baik, ada juga yang preman. Karena seyogyanya kalau kita mengacu ke dalam Al-Quran itu kan tidak kuciptakan, Allah berfirman tidak kuciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya kehidupan mereka itu sebenarnya mirip-mirip teman-teman. Dan mereka juga yang kita lihat ataupun ditampakkan di hadapan kita itu sebenarnya kelas jin yang mempunyai pangkat yang cukup tinggi lah, istilahnya seperti itu teman-teman. Intinya teman-teman, kita jangan ganggu mereka dan mereka juga nggak akan ganggu kita. Dan kalau bisa sih kayak main jalangkung, ada juga kan itu permainan anak-anak remaja tuh iseng main jalangkung, habis itu kesambat dah. Itu memang kita cari masalah kepada mereka nggak ganggu kita, tapi kita undang mereka, ya mereka datang beneran, ya udah tanggung jawab. Jadi ya sudahlah, kehidupan mereka sudah nafsi ya, kita nggak usah ganggu mereka. Dan mereka ya, gue yakin mereka juga nggak akan ganggu kita kalau kita nggak ganggu mereka teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita melihat salah satu gedung yang menurut gue cukup mistis yang ada di Jakarta, yaitu Menara Saida. Gue minta maaf kalau selama gue pandu kalian di video ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa yang gak lepas dari kesalahan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk channel ini, apa yang harus gue rubah ke depannya untuk perbaikan. Share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.